Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Hari ini saya menyampaikan satu topik tentang berdoa minta diproses. Wah, terdengar sedikit seram ya, tetapi sejatinya tidak seseram itu kok. Kenapa? Karena Tuhan sejatinya rindu untuk kita, enggak tenang-tenang saja, enggak steady-steady saja, atau stagnasi, atau suam-suam kuku. Tuhan rindu Anda dan saya naik di dalam pengenalan akan Tuhan, melihat gambaran besar Tuhan atas rencananya buat hidup kita. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel yang ada di gereja. Judulnya tentang rapat setan-setan. Nah, apa sih yang dirapatin sama setan-setan kalau kumpul? Nah, di situ diilustrasikan bagaimana ada beberapa setan dari beberapa penjuru. Dari ujung utara misalkan, dia bicara bagaimana ada misionaris yang dihempaskan dengan badai salju sehingga mereka meninggal, tetapi tidak ada apresiasi atau sedikit yang bertepuk tangan. Lalu yang dari barat, ada yang rombongan tur atau keluarga Kristen yang tiba-tiba dihempaskan di badai gurun dan semacamnya, lalu mereka juga meninggal. Sedang di timur ada sebuah kapal yang berlayar, di situ banyak sekali orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi kapalnya karam, mereka seolah-olah dicobai. Ya, tetapi tidak ada yang mengapresiasi karena berbagai cara tersebut sudah dilakukan oleh setan-setan yang lain dan hasilnya nihil. Kenapa nihil? Justru saat di tengah masalah, iman orang Kristen kebanyakan pasti bangkit. Mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa setan yang dari selatan bicara bahwa cara kalian itu kuno. Cara yang kami pakai adalah kami mengizinkan mereka mendapatkan berkat atas usaha mereka. Mereka mendapatkan banyak berkat, tetapi di tengah setiap ketamakan mereka, kami memberikan pesan supaya mereka tidak mengabarkan Injil, supaya mereka berhenti mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sontak cara ini terdengar baru, lalu menarik semua perhatian setan yang lagi kumpul. Wah, cara ini bagus juga ya. Kita buat mereka nyaman, kita buat orang-orang Kristen itu nyaman, sehingga mereka lupa dengan panggilan mereka yang semula. Nah, jangan sampai kita lengah. Sejatinya terkadang saat tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya sedang terjadi sesuatu dalam hidup kita. Seperti pencuri. Pencuri kalau kelihatan ya namanya bukan mencuri. Iblis kan dikatakan seperti pencuri, datang seperti pencuri. Dia mengendap-endap ya, ke kanan, ke kiri, di balik tembok, di balik apapun ya, supaya nggak terlihat oleh mata rohani kita. Tetapi saat kita lengah, dia mencoba mencuri, mencoba membunuh, ataupun membinasakan. Nah, jangan sampai lengah dalam hal ini. Saya harap saya tundukkan kepala, kita berdoa mensyukuri, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau percayakan, atas umur panjang yang kau beri, atas kesehatan, atas usaha, karir, dan lain sebagainya yang telah kau sediakan buat setiap kami. Kami bersyukur, tetapi izinkanlah kami datang dengan hati seorang murid, untuk kami selalu ada keluar dari zona nyaman kami, supaya kami dimuridkan, supaya kami dimurnikan seperti Kristus. Kami rindu serupa dengan gambar Tuhan. Nah, itulah doa yang kita perlu naikkan kepada Tuhan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengatakan doa yang sama, karena saya berada di posisi yang baik-baik saja, sehingga saya tergerak untuk rindu untuk dibentuk Tuhan sekali lagi. Sesudahnya 2 minggu berselang, saya mencoba menghubungi orang tua saya yang ada di kota Tuban. Lalu saya angkat telepon, memasukkan nomor, dan ternyata yang menjawab adalah kakek saya atau engkong saya. Engkong saya bilang bahwa mama sedang di Surabaya. Loh, mama kok nggak menghubungi saya ya? Oh, mama lagi ada di rumah sakit. Hah, saya kaget. Kenapa? Karena mama nggak menghubungi saya dan
baru tahu kalau mama saya lagi sakit, dan segera mungkin saya menghubungi nomor papa saya, mama saya, untuk saya segera menyusul ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Sejatinya sesudah saya setiba di sana, saya lihat mama saya hanya memejamkan mata. Saya menghampiri mama saya karena mama saya adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Saya lihat, saya coba tarik-tarik kulitnya. Kulitnya sangat kering, sangat mudah ditarik. Kenapa? Karena sudah beberapa hari, 2 hari atau 3 hari, mama kesulitan untuk mengkonsumsi makanan karena ada bau makan nasi atau bau-bauan tertentu, atau matanya bergerak sedikit, itu pusingnya luar biasa, kayak bumi bergoyang ya, seperti vertigo. Nah, saat itu saya sangat sedih sekali dan saya hampir menangis. Saya cuman bisa tengkurap ya di ranjang pasiennya mama. Waktu itu mama saya masih memejamkan mata dan tiba-tiba Tuhan memberikan ketenangan. Johan, jangan khawatir, aku pegang kendali kok. Aku pegang kendali, Tuhan pegang kendali. Jangan khawatir. Tiba-tiba damai sejahtera yang melebihi segala akal itu menguatkan saya bahwa Tuhan sejatinya rindu memberkati keluarga saya. Ada sesuatu lewat kejadian ini. Dan singkat cerita, saya terus semangat untuk menengok mama. Dan setiap kali momen dimana saya bisa menengok mama saya suapi mama saya. Mama gantian ma dulu. Johan disuapin terus kan, dan lain sebagainya. Hubungan saya dengan mama saya tiba-tiba sangat dekat sekali, sesuatu yang jarang di beberapa tahun sebelumnya. Ya deket-deket tapi kita terpisah jarak, kita benar-benar didekatkan sama Tuhan. Saya merasakan bonding yang luar biasa dengan mama saya, dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Saya bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita, dinamika pengenalan akan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Kadang-kadang proses silih berganti, tetapi kita di bawahnya menang. Glory to glory, proses by proses, Tuhan bawa di dalam pengenalan yang lebih lagi bersama Tuhan. Saya bersyukur bahwa ini bisa memberkati saya senantiasa. Apapun proses Anda dan saya pada hari ini atau ke depan mungkin terkesan agak berat, agak sulit, ketahuilah bahwa yang lalu-lalu Tuhan mampu berperkara. Yang ini pun pasti lewat. Yang ini pasti lewat bro. Yang ini pasti lewat sis. Semua Tuhan pegang kendali. Tuhan rindu untuk memberkati Anda dan saya melalui berbagai pengalaman. Sungguh mengucap syukur bahwa hari ini kita semua, Anda dan saya, tidak menjadi Kristen yang suam-suam. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita nggak tinggi hati, kita nggak minder, kita selalu fokus melihat apa yang Tuhan rencanakan buat Anda dan saya, buat kota-kota atau negara ini. Terima kasih, semoga ini memberkati. Berdoa untuk diproses lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.